saya kenal sekali calon presiden dan calon wakil presiden ini. Karena menurut perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan, tapi saya ingin sampaikan bahwa dia adalah pekerja keras dan menurut saya sangat pintar, dan juga kecintanya pada NKRI ini tidak bisa dan tidak perlu diragukan. Sudah dibuktikan, itu yang penting. Kami sama-sama di Kopassus, di Baret Merah, dan saya kenal waktu dia masuk di Kopassus Letnan 2 dan saya waktu itu Letnan 1. Dan tugas operasi di tim-tim maupun di beberapa tempat lain yang dilakukan, ada yang tertutup, ada yang terbuka, itu tuh dilakukan dengan baik sekali. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proven, itu kalau mungkin bahasa kerennya mungkin, ya dia sudah terbukti lah, mampu memanage dalam keadaan susah sekalipun. Dan calon yang lain pun saya kenal, calon presiden yang lain saya kenal, terutama dalam COVID kemarin, tidak ada yang saya tidak kenal gubernur itu. Dan dalam keadaan krisis itu pun saya tahu bagaimana kiprah dari masing-masing gubernur itu. Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa dirinya akan memilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Melalui video yang diunggah di akun resmi Instagram pribadinya pada Sabtu 3 Februari 2024, Luhut menjelaskan pertemanan selama 40 tahun dengan Prabowo. Luhut mengatakan, Prabowo adalah sosok pekerja keras, pintar, dan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak perlu lagi diragukan. Menurutnya, Prabowo juga telah terbukti dapat mengelola tugas dalam keadaan yang sulit, dan ia juga mengaku sudah mengenal cawapres Gibran. Luhut menyebut Gibran mirip dengan Presiden Joko Widodo yang sempat dipandang sebelah mata ketika maju di kontestasi Pilpres 2024. Walaupun belum mengenal Gibran terlalu lama, Luhut menilai kinerja Gibran sebagai wali kota Solo cukup baik. Luhut menegaskan, ia akan memilih Prabowo Gibran ketika hari pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang. Berita selanjutnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, tak mempercayai apabila Menteri Sosial Tri Risma hari ini tidak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial yang saat-saat ini sering dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia pun mempersilahkan Risma untuk membuat acara bagi-bagi sembako sendiri karena pembagian bansos masih menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Bahlil menyebutkan bahwa status menteri hanya sebagai pembantu presiden, maka para pembantu presiden sudah harus bersiap jika nantinya diajak atau tidak diajak oleh presiden dalam menjalankan program-program. Bahlil sendiri tidak mempersoalkan jika Risma menggelar acara terpisah dengan Presiden Jokowi saat bagi-bagi bansos, karena kementerian yang dipimpin Risma memiliki kewenangan untuk memberikan bansos. Berita terakhir, KPK diminta menghentikan penyidikan kasus dugaan suap yang diduga melibatkan ex-wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij, dan Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Helmut Hermawan, Resmen Kadapi, agar dapat menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggugurkan status tersangka Edi Hiarij. Resmen menyebut alat bukti yang dipakai oleh KPK untuk menjerat tersangka lainnya, terutama kliennya, sama seperti dengan bukti yang digunakan untuk menetapkan Edi sebagai tersangka.
Resmen menjelaskan bahwa proses penyidikan perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian dan HAM dikenakan dengan pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Edi dijerat dengan pasal 12 sebagai penerima suap dan pada proses pra-peradilan dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, Resmen mempertanyakan pasal 5 yang menjerat kliennya, Helmut, sebagai tersangka suap kepada penyelenggara negara. Karena jika status tersangka Edi sebagai penerima suap telah gugur, maka itu juga harus berlaku kepada Helmut sebagai tersangka pemberi suap. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Sabtu 3 Februari 2024. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye. Jadi ini dari saya sampaikan. Jadi saya sampaikan simpulan saya, saudara-saudara sekalian sebangsa tanah air. Kita pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 yang tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo, alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diungkiri. Itu dari saya, pesan dari saya sekali lagi Luhut Binsar Panjaitan, pilih Prabowo karena menurut saya dia pilihan terbaik untuk presiden pada saat ini. Dan itu akan membawa kemajuan ke Indonesia dan membawa keberlanjutan Indonesia. Dan terakhir, setelah tanggal 14 kita sudah coblos, kita damai lagi, guyup lagi. Jangan lagi datang dengan kata-kata yang tidak bagus. Kita harus berdamai. Karena nanti 5 tahun lagi ada pesta demokrasi. Mari kita berpesta demokrasi dengan baik, dengan santun, supaya Indonesia ini menjadi bagus. Tidak ada yang menang adalah NKRI.